Baiklah Ananda sekalian, sekarang kita lanjut kembali kepada bahasan selanjutnya. Nah, bagaimanakah cara kita mengerjakan bentuk soal persamaan trigonometri jika soalnya dalam bentuk seperti ini ya. Sin X sama dengan K, cos X sama dengan K, tan X sama dengan K, di mana K itu adalah sebuah konstanta. Nah, jika kalian bertemu dengan soal seperti ini yang ada K konstanta pada ruas kanan, nah maka bisa diselesaikan dengan menggunakan persamaan trigonometri. Ya, untuk lebih jelasnya, coba kita perhatikan contoh soal ya. Contoh soal ada 3 buah soal. Nah, tentukan akar-akar dari persamaan trigonometri berikut, kemudian tuliskan himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk soal pertama, kita jawab ya. Nah, soal pertama perhatikan, 2 cos X dikurang akar 3 sama dengan 0. Nah, batasannya itu dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, langkah pertama yang harus kalian kerjakan, nah ini kan persamaan trigonometri ini, kamu ubah ke dalam bentuk ruas yang berbeda, yaitu ruas kanan dan ruas kiri. Nah, seperti ini dia ya. Jadi 2 cos X sama dengan akar 3. Jadi negatif akar 3 di ruas sebelah kiri. Nah, kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, berubah menjadi positif akar 3. Nah, bentuk seperti ini, nah, dinamakan dengan bentuk penyelesaian limit dalam bentuk sin X sama dengan K, cos X sama dengan K, tan X sama dengan K. Jadi, K-nya itu sebuah konstanta. Jadi, akar 3-nya ini merupakan sebuah konstanta. Nah, bagaimanakah cara kita menyelesaikan persamaan trigonometri? Nah, jika ruas sebelah kanannya itu mengandung konstanta, yaitu akar 3. Nah, coba kita perhatikan, nilai 2 cos X sama dengan akar 3. Nah, terlebih dahulu kita sederhanakan, berapakah nilai cos X? Nah, cos X-nya itu sama dengan setengah akar 3. Nah, perhatikan 2 pada ruas kiri, 2 pada ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga menghasilkan setengah akar 3. Ya, setengah akar 3. Nah, kemudian coba kamu tentukan berapakah nilai cos ya. Berapakah nilai cos yang hasilnya itu adalah setengah akar 3. Nah, pada kuadran nilai cos itu terletak pada kuadran pertama dan kuadran keempat. Nah, jadi dia positif nilainya itu berada pada kuadran pertama dan kuadran keempat. Nah, jadi nilai cos yang nilainya setengah akar 3 itu adalah cos 30 derajat. Nah, ini adalah bentuk daripada persamaan trigonometri. Cos AX sama dengan cos alfa. Jadi cos X sama dengan cos 30 derajat. Nah, kemudian kita tentukan penyelesaian akar-akarnya, yaitu yang pertama untuk X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Jadi alfanya adalah 30 derajat. Nah, kita cari, jika K sama dengan 0, maka X1 sama dengan 30 ditambah 0 kali 360. Jadi nilai K-nya ini sama dengan 0, kamu substitusi ke K sama dengan 360, sehingga diperoleh nilai X1-nya itu adalah 30 derajat. Nah, kemudian kita uji untuk K sama dengan 1, maka diperoleh nilai akar kedua atau X2 sama dengan 30 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat sama dengan 420 derajat. TM tidak memenuhi. Karena apa? Karena batasan dimintanya itu dari 0 sampai dengan 360 derajat. Nah, yang kedua, bagian kedua. Lanjut ya. Bagian ke B-nya itu adalah, nah, jika nilai cosnya itu berada pada kuadran keempat. Nah, jadi penyelesaian keduanya itu X sama dengan min alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, jadi alfanya itu adalah negatif 30 derajat. Kita ganti ya. Kalau pada kuadran pertamanya itu positif, kalau pada kuadran keempat adalah negatif. Nah, sehingga diperoleh jika nilai K sama dengan 0, maka X1 sama dengan min alfa. Jadi min alfanya adalah min 30 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat sama dengan negatif 30 derajat. Tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena batasan dimintanya itu dari 0 sampai dengan 360 derajat. Nah, yang kedua, jika K sama dengan 1. Nah, maka nilai X2-nya itu
nilai K sama dengan 1, kamu substitusi, sehingga diperoleh nilai X2 nya itu sama dengan 30 derajat, ditambah 1 dikali 360 derajat. Nah, jadi sama dengan, ini sama dengan berapa? Ini negatif ya, negatif 30 derajat, ditambah 360 sama dengan 330. Nah, jadi nilai 330 ini masuk ke dalam wilayah 0 sampai dengan 360 derajat. Ya. Nah, jadi diperoleh himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri di atas adalah 30 derajat dengan 330 derajat. Nah, yang kemudian pada soal nomor 2, perhatikan cara juga sama seperti penyelesaian nilai konstanta. Nah, untuk nomor 2, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri sin X dikurang 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Nah, jadi batasannya itu dari 0 sampai dengan 360 derajat. Ya. Nah, sekarang kita sederhanakan terlebih dahulu. Nilai sin X dikurang 30 derajat. Nah, berapakah nilai, ya? Nilai sin berapakah yang nilainya itu setengah akar 3? Nah, kalau pada kuadran, nilai sinus itu positif berada pada kuadran pertama dengan kuadran kedua. Nah, kuadran pertama dengan kuadran kedua, nilainya positif. Nah, jadi nilai sinus yang hasilnya setengah akar 3 adalah sin 60 derajat. Ya, kemudian kita sederhanakan, ya. Nah, sin X dikurang 30 berarti X-nya itu X dikurang 30 derajat sama dengan alfa, alfanya itu adalah 60. Jadi 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, kemudian nilai 30 derajat pada ruas sebelah kirinya ini kita keluarkan, kita pindah ke ruas sebelah kanan, sehingga menghasilkan X sama dengan 60 ditambah 30 derajat, ditambah K dikali 360 derajat, ya. Sehingga nilai X-nya itu adalah 60 tambah 30 sama dengan 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, kemudian untuk sinus, ya, nilai penyelesaiannya itu positif berada pada kuadran pertama dengan kuadran kedua. Nah, sekarang kita selesaikan dulu pada kuadran pertama. Nilai akar X-nya itu sama dengan 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, jika K sama dengan 0, nilai K sama dengan 0 kita substitusi, sehingga diperoleh nilai akar pertamanya itu adalah 90 derajat. Nah, kemudian jika K sama dengan 1, maka nilai K sama dengan 1 kita substitusi, sehingga diperoleh 90 ditambah 360 sama dengan 450 derajat. Tidak memenuhi. Karena apa? Karena batasan atau wilayah interval persamaan trigonometri yang diminta itu dari 0 sampai dengan 360 derajat. Maka 450 derajat tidak memenuhi. Nah, sekarang bagaimana penyelesaiannya pada kuadran kedua? Ya, pada kuadran kedua kita perhatikan di atas ini, ya. X dikurang 30 derajat. Nah, kalau pada kuadran kedua berarti 180 dikurang alfa, ya. Nah, jadi di sini 180 derajat dikurang 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, kita sederhanakan. Nah, X dikurang 30 derajat sama dengan 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kemudian nilai X-nya ini, negatif 30-nya ini kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga diperoleh X sama dengan 120 ditambah 30 derajat, sama dengan K kali 360 derajat. Jadi nilai X-nya itu adalah 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, kita misalkan jika K sama dengan 0, maka akar selanjutnya itu adalah 150 derajat. Nah, kemudian jika K sama dengan 1, nah, maka nilai akar selanjutnya itu adalah 480 derajat, tidak memenuhi. Ya, karena apa? Karena batasan persamaan trigonometri yang diminta itu dari 0 sampai dengan 360 derajat. Ya.
Nah, jadi himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri di atas ini, ya, himpunan penyelesaiannya adalah 90 derajat dan 150 derajat. Ya. Nah, oke, sampai di sini paham? Nah, silakan nanti kalian tonton videonya dengan perlahan-lahan ya, supaya kalian paham bagaimanakah proses pengerjaan persamaan trigonometri jika dalam bentuk konstanta pada ruas sebelah kanan. Nah, selanjutnya coba kita bahas untuk soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3, perhatikan nilai akar 3 sin X sama dengan cos X. Nah, jadi nilai X-nya itu batas interval yang diminta itu dari 0 sampai dengan 360 derajat. Nah, perhatikan soalnya. Soalnya pada ruas sebelah kiri dalam bentuk sin X, kemudian ruas sebelah kanan dalam bentuk cos X. Nah, jadi masing-masing ruasnya ini, ya, kira-kira bagaimana cara pengerjaannya? Nah, perhatikan pada ruas sebelah kiri itu sinus, kemudian ruas sebelah kanannya itu cos. Nah, supaya ruas sebelah kanannya itu dalam bentuk konstanta atau sebuah bilangan biasa, nah kira-kira masing-masing ruasnya itu kita kali dengan berapa gitu ya. Nah, ternyata masing-masing ruas kiri dan ruas kanan, supaya ruas kanannya itu menghasilkan sebuah konstanta atau sebuah bilangan, maka masing-masing ruasnya itu, ruas kiri dan ruas kanan itu kita kalikan dengan 1 per cos X. Ya, 1 per cos X. Nah, kalau masing-masing ruas kiri dan ruas kanan kita kali 1 per cos X, sehingga menghasilkan, ya, diperoleh ya. Jadi 1 per cos X dikali akar 3 sin X sama dengan 1 per cos X dikali cos X. Nah, kita sederhanakan sehingga menghasilkan akar 3 sin X per cos X sama dengan cos X per cos X. Nah, jadi cos X per cos X sama dengan 1. Nah, jadi ruas sebelah kanannya itu menghasilkan konstanta yang akan kita cari nilai persamaan trigonometrinya. Nah, coba ingat kembali pelajaran trigonometri waktu kelas 10, bahwa nilai sin X per cos X itu sama dengan tan X. Jadi sin X per cos X sama dengan tan X. Nah, sehingga dari persamaan ini diperoleh akar 3 sin X per cos X sama dengan tan X sama dengan cos X dibagi cos X sama dengan 1. Nah, sehingga dia menghasilkan persamaan trigonometri dalam bentuk konstanta yang ada ruas sebelah kanannya. Nah, sehingga persamaan ini bisa kita tentukan berapakah nilai himpunan penyelesaiannya yang berada dalam interval 0 sampai dengan 360 derajat. Nah, sehingga diperoleh tan X. Nah, tan X berarti akar 3, ruas sebelah kirinya ini kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, menghasilkan 1/3 akar 3. Nah, ini kita merasionalkan penyebut. Jadi akar 3-nya ini berada di sebagai penyebut. Kalau akar 3-nya itu dalam bentuk bilangan rasional, maka kita rasionalkan penyebutnya sehingga menghasilkan 1/3 akar 3. Nah, ini sudah pernah dibahas pada bahasan tentang eksponen dan logaritma ya, tentang merasionalkan penyebut. Nah, sehingga diperoleh nilai tan X-nya itu adalah 1/3 akar 3. Nah, sekarang coba kalian tentukan berapakah nilai tan yang hasilnya itu adalah 1/3 akar 3. Ya, berapakah nilai tan berapakah yang nilainya itu 1/3 akar 3. Nah, jadi tan yang nilainya 1/3 akar 3 adalah tan 30. Tan 30 derajat itu nilainya adalah 1/3 akar 3. Nah, coba kalian perhatikan, kita ingat kembali sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Sudut 0 derajat, 30, 45, 60 sampai dengan 90 derajat. Nah, jadi 30 derajat ini masuk ke dalam sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Nah, coba kalian ingat kembali ya. Nah, kemudian, nah ini kita dapatkan ya, bentuk persamaan trigonometri dasar namanya ya. Nah, jadi didapatkan nilai X-nya itu adalah alfa ditambah K dikali 180 derajat. Nah, jika K sama dengan 0, maka nilai X1-nya itu sama dengan 30 derajat.
Jadi nilai K sama dengan 0 ini kamu substitusi ke nilai K ini ya. Sehingga nilai akar pertamanya itu adalah 30 derajat. Kemudian jika K sama dengan 1, maka nilai X2-nya itu adalah 30 ditambah dengan 180 derajat. Sama dengan 210 derajat. Nah, kemudian coba kita uji untuk nilai K sama dengan gua. Nah, sehingga diperoleh nilai X3-nya itu adalah 30 ditambah 2 dikali 180 derajat sama dengan 390 derajat, sehingga tidak memenuhi karena di luar batasan interval dari 0 sampai dengan 360 derajat. Nah, sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri di atas itu adalah 30 derajat dan 210 derajat. Ya, sampai di sini paham ya. Nah, silakan diulang kembali video pembelajaran ini dengan perlahan-lahan ya, sehingga kalian paham. Nah, setelah ini nanti saya akan berikan satu soal yang berhubungan dengan persamaan trigonometri jika ruas kanannya itu dalam bentuk konstanta. Ya, terima kasih.